Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah, NPM 202240640531. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 yang melakukan wawancara ke beberapa masyarakat di Desa Tulung Agung. Wawancara yang akan kami tampilkan di slide selanjutnya. Bagaimana sih masyarakat jika melihat berita tentang penghentian beribadah di gereja secara paksa di Lampung? Kalau beritanya seperti itu ya, kalau menurut saya sikap yang seperti itu kurang baik. Jadi kalau dia agamanya beda, kemudian dia beribadah di tempat sendiri, ya meskipun terus mengumpulkan orang, ketika mau memberhentikan nggak boleh cara paksa. Ya sebaiknya dengan cara yang baik, dan harusnya ya tidak perlu dibubarkan kalau memang itu adalah rumah agama dia dan yang beribadah juga seagama. Bukan dibubarkan secara saya. Menurut Islam itu kurang, apalagi menurut Pancasila itu tidak pas. Apa enggak dia lebih gimana ya, negara itu kan negara Pancasila berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kenapa itu enggak berlaku untuk agama? Kenapa enggak misalnya nulisnya apa sih salah saling merangkul? Apakah merugikan? Apakah ada suatu hal yang buat bapak itu kayak apa sih yang dirugikan sama bapak itu? Acara misalnya ibadah seperti kan hanya seminggu sekali dan juga waktunya durasinya juga nggak terlalu panjang dan nggak yang kalau bilang pakai speaker apa juga enggak. Jadi kalau memang itu bapak ini keberatan atau seperti apa kan kita negara bermusyawarah ya, apa sih salahnya musyawarahkan tentang bapak itu keberatan beriman apa, jadi nggak seolah-olah kayak misalnya kalau di Kristen ibadah sendiri Muslim masalah tiba-tiba dibubarkan kan itu antara pribadi kita wajib nggak sembarangan gitu loh, kecuali kalau kita ngobrol antara sama-sama manusia itu aja nggak sopan kan. Kalau misalnya orang tua ngajarin, kalau pas orang tua ada ngomong anaknya ibu gitu kan nggak boleh gitu, nggak sopan, itu sesama jenis kita sesama manusia. Kalau kita ibadah kita sama yang di atas udah istilahnya kepercayaan kita masing-masing, kita masing-masing itu dibubarkan secara paksa dan kayak itu makin menjadi kayak ini kayaknya ini banget jadi memisah sama padahal sih sebenarnya nggak semua muslim juga seperti itu ya, bertoleransi. Jadi itu kita isu negatif ke agama itu sendiri. Padahal nggak semua seperti bapak ini, tapi karena bapak ini yang melakukan seperti itu terbawa ke semua anak semua aja kan kurang baik tuh. Lalu yang membubarkannya itu apakah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Hukum karena membubarkan saat beribadah berlangsung itu menurut saya sih dibenarkan ya, karena memang udah ada isi. Dihukum juga apa kan udah ada bukti isinya juga. Jadi kalau memang mau dihukum ya apa? Ya sebenarnya kalau memang itu rumahnya orang yang agamanya non muslim, ya dia beribadah di rumah sendiri, itu sebenarnya tidak menyalahi, itu sudah ibadah sendiri. Maka menyalahi itu adalah yang membubarkan secara paksa. Ya dari umat Kristen kan ada ya Katolik, Protestan, sama Bagaimana jika berita tersebut terjadi di desa ini? Menurut saya lebih baik menunggu sampai ibadah tersebut selesai. Setelah selesainya ibadah tersebut, boleh dibicarakan secara baik-baik agar tidak menimbulkan masalah atau perpecahan antara satu dan yang lain. Kalau yang dia hanya asal membuat tempat ibadah, ya Islam pun membuat tempat ibadah harus ada izinnya. Jadi semua agama berikan
izinnya, tapi menyebarkannya pun harus ada surat yang kuat, jadi tidak asal menyebarkan. Dibicarakan lebih dahulu, kalau kita nggak menggunakan kan juga ada pidananya. Jadi lebih baik untuk dibicarakan baik-baik, kayak gimana cara jalan keluarnya, ataupun kalau memang langsung bertindak seperti itu kan pasti akan mendapat sanksi atau pidana, karena negara kita kan telah sentuh. Dalam pandangan Islam terkait berita ini. Menurut agama Islam, Islam sendiri itu tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi ketika non-muslim atau agama lain beribadah di tempatnya kok terus dibubarkan, itu ya tidak benar. Jadi merebut tempat agama Islam boleh, itu pun harus dengan cara yang Islam ya, Pancasila itu ya benar kalau misalnya menggunakan sebuah bahasa, apalagi itu yang beri juga agama lain. Dan Islam juga nggak ada paksaan untuk agama, jadi mengajak pun nggak dipaksa, ibadah sesuai agamanya masing-masing itu ya tidak dilarang. Apakah seharusnya orang yang membubarkan peribadahan tersebut berhak mendapat hukuman? Harus bertanggung jawab. Sebab kan agama itu kan udah dilestarikan. Lebih baik diomongin secara baik-baik terlebih dahulu. Nah, kalau memang orang tersebut tidak ada izinnya karena melanggar aturan ataupun apa, berhak diberikan sanksi. Tapi kalau tidak, lebih baik dibicarakan baik-baik. Ya kalau memang menurut agama itu ya ada hukumnya, misalnya Pancasila itu kan seolah-olah merebut hak orang lain. Tapi kalau hukuman menurut undang-undang ya seperti seperti apa, itu ya enggak benar jalan. Mungkin perlu dinasihati supaya tindakannya tidak dilanjutkan. Tanggapan polisi dalam berita tersebut. Sebelum mendirikan ibadah kayak tadi itu harus ada izin. Banyak izinnya itu, bukan satu. Terutama izinnya lingkungan. Lingkungan itu, di mana tempat dia akan mendirikan bangunan itu, tempat ibadah itu. Yang kedua, dia harus koordinasi sama tokoh agama, tokoh masjid. Kita di sini kan ada ketua OPD kecamatan dan kabupaten. Nah, mereka juga kan ada itu misalnya OPD misalnya, jalan. Nah, mereka kan ada ketuanya. Nah, mereka juga didampingi ketuanya untuk memenuhi dan ini kita kecamatan dan kabupaten. Seumpama di lingkungan itu tidak disetujui pendirian gedung itu, dia tidak bisa karena harus izin dari lingkungan setempat. Nah itulah kadang ada perdebatan di antara kita itu, ada perdebatan. Kenapa? Ya masyarakat menanyakan izin mendirikan bangunan itu, izin ada